Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul ketakutan. Kita akan perhatikan terlebih dahulu apa yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Demikian, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Terkait ayat di atas, saya sudah jelaskan sebelumnya kepada saudara tentang keadilan Allah, bahwa Allah itu adil, yang tidak bisa tidak pasti mendatangkan hukuman bagi orang berdosa, bahkan dengan tanpa memandang muka. Itu adalah realitas yang sangat mengerikan dan menakutkan. Karenanya harus kita mengerti dengan baik agar kita bisa mempersiapkan nasib kekal kita, agar kita bisa memiliki sikap hidup yang benar, sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Lalu, apa yang harus kita kerjakan kalau kita sudah mengerti keadilan Allah? Ayat di atas mengatakan kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Ketakutan di sini yang dimaksud bukan ketakutan karena tiap hari ditagih hutang, atau karena divonis suatu penyakit aneh yang tidak ada obatnya, atau karena usaha yang bangkrut, atau ketakutan kalau tidak diterima di tempat kerja, atau ditolak pacar. Tetapi maksud kata ketakutan dalam ayat di atas adalah ketakutan kalau hidupnya kedapatan tidak berkenan di hadapan Allah. Ketakutan dalam arti bagaimana sepanjang hidup ini bisa menghormati Allah secara patut. Begitu saudara. Itu tidak mudah karena memerlukan perhatian dan perjuangan yang mencakup segenap hidup kita. Menghormati Allah secara patut itu sama halnya berusaha untuk selalu berkenan di hadapan Allah, di mana setiap gerak, perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Harus jujur kita akui saudara, seringkali kita meremehkan akan hal ini. Kita sering berpikir bahwa Allah itu kasih. Itu tidak salah tentunya. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa Allah itu juga pribadi yang keras, yang adil. Dalam Roma 11 ayat 22 dituliskan demikian. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah, maksudnya kasih Allah, dan juga kekerasannya, maksudnya keadilannya saudara, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi, kekerasan Allah harus juga kita perhatikan. Kita harus mau belajar dari sejarah, saudara, di mana bangsa Israel sebagai umat pilihan saja, yang juga merupakan darah daging keturunan Abraham, bisa ditolak untuk masuk tanah Kanaan. Apalagi kita yang bukan darah dagingnya, bukan keturunan langsung dari Bapak Abraham. Tentu kita juga bisa ditolak
untuk masuk ke Kanaan sorgawi, saudara. Saudara, kalau bangsa Israel gagal untuk masuk tanah perjanjian, tentu ada maksud Tuhan, yaitu supaya pengalaman buruk, pengalaman tragis itu bisa menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Itulah yang dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka, bangsa Israel maksudnya, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, kita harus ingat bahwa zaman akhir telah tiba. Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kita harus akhiri hidup kita yang suka-suka. Jangan lagi menuruti segala hasrat, ambisi, serta keinginan duniawi kita yang menyesatkan itu, yang akan membawa kepada kebinasaan kekal. Tetapi hendaknya kita hidup dalam ketakutan, hidup dengan menghormati Allah secara patut, dengan cara selalu terlebih dahulu memperkarakan setiap keputusan yang akan kita ambil. Kita selalu bertanya kepada Tuhan, apakah yang akan kita lakukan menyukakan hatinya atau sebaliknya membuatnya bersedih. Kita bisa juga bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin kita perbuat saat ini, hari ini, bulan ini, atau tahun ini. Tujuannya agar kita tidak berbuat salah kepadanya. Kalaupun kita berkesempatan untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang mana olehnya kita akan disenangkan atau dibahagiakan, itu pun harus kita perkarakan. Apakah dalam hal ini Tuhan juga ikut disenangkan? Apakah Tuhan juga ikut dibahagiakan atau tidak? Kalau tidak, ya sebaiknya tidak perlu kita lakukan atau tidak perlu kita teruskan, saudara. Untuk itu dibutuhkan waktu khusus. Saudara harus menyediakan waktu secara pribadi untuk Tuhan, yaitu melalui doa, pujian serta penyembahan, melalui saat teduh. Saudara tanpa ada waktu, omong kosong. Kalau saudara bisa memperkarakan hidup saudara di hadapan Tuhan. Kalau itu sampai terjadi, berarti saudara belum hidup dalam ketakutan. Saudara belum menghormati Allah secara patut. Itu sangat berbahaya, saudara. Saudara harus berbalik dan bertobat. Kiranya kebenaran ini boleh menginspirasi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.